Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tematik 4, tema 1, subtema 2, pembelajaran yang pertama atau pelajaran. Adapun pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, mengamati keragaman cerita daerah, menemukan informasi dari setiap paragraf. Yang ketiga, menemukan cerita rakyat, dan yang keempat adalah melakukan percobaan bunyi. Jadi itu adalah 4 hal yang akan kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya kita akan belajar tentang mengamati cerita rakyat. Di sini salah satu cerita rakyat yang ada di Indonesia adalah tentang asal mula Gunung Lompo Batang. Nah, dimana kisah ini bercerita tentang seorang anak yang ingin membalaskan dendamnya kepada raksasa karena raksasa tersebut telah membuat orang tua dari si anak tersebut meninggal. Untuk lebih jelasnya tentang cerita tersebut, silahkan kalian baca di buku tema. Ya, jadi silahkan kalian baca ceritanya, bagaimana cerita dari cerita asal mula Gunung Lompo Batang. Kita akan mencari informasi dari paragraf 1 sampai paragraf 9. Adapun yang akan saya bahas di sini adalah informasi dari paragraf 1 sampai paragraf 4. Adapun dari paragraf 5 sampai 9 kalian bisa nanti mencarinya sendiri atau itu menjadi tugas. Adapun informasi dari paragraf pertama adalah harapan si Erang apabila berumur panjang, ia akan menggunakan umur tersebut untuk membalas dendam kepada si raksasa. Adapun informasi dari paragraf yang kedua adalah si Erang itu tubuhnya tidak tumbuh berkembang karena dia berpuasa selama bertahun-tahun. Yang ketiga, informasi dari paragraf yang ketiga adalah Erang menyusup ke setiap desa di mana raksasa sedang mencari mangsanya, dan Erang mempelajari kelemahan musuhnya. Jadi informasinya adalah bagaimana si Erang ini dia menyusup ke setiap desa agar dia bisa melihat apa yang menjadi kelemahan si raksasa tersebut. Adapun informasi yang keempat adalah di mana ketika malam yang ditunggu oleh si Erang telah tiba, di mana malam itu adalah giliran desa yang ditempati Erang akan diserang oleh raksasa, dan pada saat itu para pemuda yang telah dilatih sibuk mempersiapkan diri. Nah, itu. Yang selanjutnya adalah tentang cerita rakyat di Indonesia. Cerita rakyat di Indonesia itu banyak. Sini saya akan memberikan 4 contoh cerita rakyat yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah cerita Sangkuriang, yang dimana Sangkuriang itu cerita yang berasal dari Jawa Barat. Adapun pesan ceritanya adalah bersikaplah jujur karena kejujuran akan membawa pada kebaikan. Yang kedua adalah cerita Malin Kundang. Ini cerita berasal dari Sumatera. Pesan cerita atau amanat yang disampaikan dalam cerita ini adalah jangan pernah durhaka terhadap orang tua. Terus yang selanjutnya adalah cerita rakyat dari Jawa Tengah, yaitu tentang Rawa Pening, yang dimana pesan cerita dari cerita ini adalah jangan sampai kita menilai orang lain dari penampilannya saja. Terus yang terakhir, yang keempat adalah cerita Danau Toba, yang mana cerita ini berasal dari Sumatera, dan pesan cerita atau amat yang disampaikan dalam cerita ini adalah selalu bertanggung jawab atas kewajiban yang harus kamu lakukan, serta penuhilah janji-janji yang dibuat. Itu adalah 4 contoh cerita rakyat yang ada di Indonesia, yang mungkin nanti kalian bisa menambahkan cerita-cerita lain yang kalian ketahui. Untuk selanjutnya kita akan melakukan percobaan bunyi.
Sebelum kita melakukan percobaan, kita akan membahas ulang apa yang itu dinamakan bunyi. Jadi, bunyi itu adalah merupakan salah satu bentuk energi. Energi yang dihasilkan oleh bunyi disebut dengan energi bunyi. Bunyi dihasilkan oleh setiap benda yang bergetar. Jika suatu benda tidak bergetar, maka ia tidak akan menghasilkan bunyi. Itu sekilas materi tentang bunyi. Adapun selanjutnya untuk percobaan yang mungkin bisa kalian praktekkan di rumah. Nah, tujuan percobaan dari bunyi yaitu untuk mengetahui tempat bunyi berasal. Alat dan bahan bisa gelas dan sendok ataupun lainnya yang nanti akan menghasilkan bunyi. Itu terserah mau apa saja, yang penting benda itu nanti bisa digunakan untuk praktek. Yang ketiga, untuk langkah kerjanya itu ada 5 hal. Yang pertama, duduk di kursi yang berada di tengah ruangan. Yang kedua, tutuplah mata kalian dengan kain. Yang ketiga, mintalah temanmu atau orang tuamu yang ada di rumah untuk membunyikan gelas dari arah yang berbeda. Lalu tebaklah dari arah mana bunyi itu berasal. Dan yang terakhir adalah demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga mudah-mudahan kalian paham. Dan apabila ada hal yang tidak kalian pahami, maka bisa ditanyakan langsung ke saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.